104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Club 90s 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Ya, dari 104.7 Meta FM dan saya Tutusyanto bersama Meta Farms di kesempatan hari ini 17 Januari 2022. Kita ketemu lagi di Club 90s, lagu-lagu 80-90an yang bisa Anda nikmati selama lebih kurang 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ya. Dan untuk Meta Farms bisa gabung bersama saya di 08122656 400. Sementara sekarang 12.09 waktu Indonesia Barat dan tidak terasa detik demi detik kehidupan berlalu begitu cepat ya. Hari Senin biasanya dikenal dengan hari-hari sibuk. Ada yang sibuk kerja, sibuk menyiapkan diri buat sekolah, kuliah, dan sibuk mencari peluang rupiah serta berbagai sibuk-sibuk lainnya ya. Ya, banyak orang berusaha melakukan yang terbaik sejak hari Senin agar mereka bisa bersantai dan liburan di hari Sabtu hingga hari Minggunya. Saya akan bawa suasana di tahun-tahun 80-90an, menemani Meta Farm semuanya yang siang hari ini barangkali juga sedang menikmati istirahat ya. Lagu-lagu bisa Anda request juga melalui 08122656 400. Kalau tadi ada Rita College dengan All Time High dan Flynn and the Bibis dengan New Snow. Satu yang ini dari penyanyi negeri kita sendiri. Ada grup Splash Band, vokalisnya Neta dengan lagunya berjudul Dulu. Club 90s 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Ya, dari 104.7 Meta Solo FM, Club 90 selalu saja bawa Meta Farms yang baru karena lagu ini ya. Saya dan setiap putar lagu ini ada saja Meta Farms yang baru untuk komen dan gabung di 08122656 400. Seperti misalnya buat Erlan ya. Waduh, mantap nih mas. Lagu jadul jadi ingat waktu SMP. Oke. Erlan, thanks banget nih sudah gabung di Club 90s-nya Meta FM ya. Selain Erlan, ada juga yang di 08122656 400 dari Jeki. Waduh, lagunya sederhana mas, tapi ngena banget nih. Jadi inget zaman sekolah dulu. Sering muter lagu ini dan sampai kasetnya hilang. Sampai saat ini, detik ini, saya menemukan lagi lewat Club 90s-nya Meta FM. Oke dah. Berjasa dong Meta FM ya. Buat Jeki ya. Selain Erlan juga ada Jeki dan Wawan ya. Saya sebenarnya sedih dengerin lagu ini mas. Ingat waktu mama saya masih ada. Dimana waktu itu saya SMA, sebelum berangkat sekolah sering dengarkan lagu ini dan mama suka banget. Saya jadi ikut-ikutan suka sama lagu ini ya. Setelah sekian lama saya cari-cari lagu ini, akhirnya klik Meta FM, nungguin di Club 90s. Iya, ketemu juga ini. Puterin juga nih akhirnya. Makasih deh buat Meta FM di Club 90s. Oke, terima kasih untuk Mas Wawan ya. Ada lagi nih request dari Mas Alam, boleh dong digitalin satu album? Enak aja. Wani Piro.
Oke, Mas Salam, terima kasih. Dan yang terakhir nih ada Mas Mulia. Wah, saya suka banget sama lagu ini, Mas. Boleh dong sering-sering diputerin di Club 90s. Oke, asal syaratnya satu, rajin juga dengerin Club 90s dari 104.7 Meta. Meta News. Meta News. Klik metanews.id. Buka metanews.id. Baca metanews.id. Kebutuhan akan info dan berita terkini ada di www.metanews.id. Meta News, share to inspire. Meta Solo FM. Ya, Kissing a Fool, lagu yang ditulis dan dibawakan sendiri oleh George Michael. Rilis oleh Columbia Records tahun 1988 ya. Sebuah balada dengan instrumentasi minimal dan nuansa jazz. Lagu ini ditulis tentang apa ya? Ketidakamanan Michael sebagai belahan jiwa dan mitra karena beban dan reputasi yang dia bawa. Ini kalau menurut Michael, vokalnya direkam secara akapela dalam sekali take. Dan Kissing a Fool ini adalah judul untuk albumnya yang kemudian diubah namanya menjadi Faith. Selamat siang nih untuk Mbak Nur yang siang hari ini sibuk kerja ya. Melantai, ngepel maksudnya. Selamat siang. 100% lagu Indo yang oke banget. Ya dengerin Lokananta dong ya. Setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 12 siang di 104.7 Meta Solo FM. 104.7 Meta Solo FM. Cie, makin betah aja ya di luar negeri. Pengen cepat kelar kuliah di sini, biar cepat balik Indonesia. Udah kangen tanah Jawa, apalagi Jawa Tengah. Kulinernya enak, tempat wisatanya keren. Makanya kepoin dong info tentang Jawa Tengah biar update. Pengen tahu berita dan info up to date seputar Jawa Tengah? Simak di Dengar Jawa Tengah. Dengar Jawa Tengah merangkum info seputar Jawa Tengah dari Radio Meta Solo FM, JFM Semarang, MFM Batang, Elisa FM Salatiga, Mitra FM Purwokerto, Salma FM Klaten, dan Soutuna FM Purworejo. Simak Dengar Jawa Tengah di radio kesayanganmu ini ya. Setiap Senin hingga Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Inilah Dengar Jawa Tengah. Meta Solo FM. Ya, masih di Club 90s di Meta Solo FM. Cuma lagu enak. Makanya panteng terus di sini di Club 90s ya, bersama saya Titus Sianto setiap hari dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Selamat siang nih untuk Mbak Kesya Nuni. Semoga berkenan ya untuk bergabung bersama Meta Solo FM, dan lagu-lagu yang saya putarkan juga bisa memberikan semangat buat kerja. Semangat dalam arti bukan karena lagu-lagunya slow dan apa ya. Kadang ada orang beranggapan bahwa lagunya buat tidur ya, kalau mau ngantuk, kalau ngantuk tidur aja. Tapi lagu yang enak buat didengerin itu kadang-kadang juga bisa penambah semangat kita dalam bekerja hari ini ya. Meskipun ada istirahat juga, bisa menemani suasana istirahat jadi lebih nyaman ya. Juga Miss Pink selamat siang juga ya. Dan Mbak Nur, Mas Wanto di Selamat Riyadi juga ya. Dan tidak ketinggalan untuk Mas Arif Suranto yang di Semarang. Semoga juga lagi dengerin, lagi streaming di 104.7 Meta Solo FM. Oh ya Meta Farms, ada informasi dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kembali menambah 2 kombinasi booster heterolog vaksin COVID-19 untuk masyarakat usia 18 tahun ke atas yang telah mendapat 2 dosis vaksin COVID-19. Jadi ini booster vaksin heterolog adalah vaksin COVID-19 yang diberikan berbeda jenis kepada warga yang telah mendapat 2 dosis vaksin ya. Sementara Penny Kalukito selaku Kepala Badan POM
mengatakan kalau vaksin booster heterolog yang telah mendapat persetujuan yaitu Pfizer setengah dosis untuk vaksin primer Sinovac atau AstraZeneca dan vaksin AstraZeneca setengah dosis untuk vaksin primer Sinovac atau dosis penuh untuk vaksin primer Pfizer. Jadi ini penetapan vaksin yang digunakan, program tersebut telah merujuk vaksin COVID-19 yang telah disetujui oleh Badan POM atau BPOM untuk penggunaan booster ya. Penggunaan jenis vaksin di lapangan ini dapat menyesuaikan berdasarkan pertimbangan ketersediaan sepanjang masuk dalam persetujuan penggunaan yang telah diatur. Jadi artinya warga yang sudah mendapatkan 2 dosis Sinovac bisa mendapat booster vaksin AstraZeneca atau Pfizer setengah dosis. Kemudian warga yang telah mendapat 2 dosis AstraZeneca bisa mendapat setengah dosis Pfizer, dan warga yang telah mendapat dosis penuh Pfizer bisa mendapat 1 dosis AstraZeneca sebagai booster. Ya. Ini untuk booster vaksin homolog, BPOM meresmikan vaksin Sinovac, vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca yang diberikan untuk suntikan ketiga sebanyak 1 dosis, sementara vaksin Moderna setengah dosis untuk booster homolog. Ya. Nah, buat Meta Miarsa, untuk Metafam semuanya, kita masih di Club 90s sampai nanti jam 3 sore ya. Sementara sekarang 12:49. Kita akan simak satu nomor lagu lawas dari Krisya. Meta Solo FM. Ya, satu nomor lagu dari Don McLean dengan Longer ya. Nah, buat Meta Miarsa, untuk Metafam semuanya, bekerjalah dengan semangat di hari Senin ini ya. Tapi jangan lupa untuk juga manfaatkan waktu luang buat istirahat ya. Janganlah kita terlalu memaksa diri untuk bekerja tanpa ada waktu buat istirahat ya. Kita masih terus lanjut di Club 90s di 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Tresno Solo. Kota Solo saksi sejarah perjuangan Indonesia. Kampung Batik Kauman. Main ke Solo belum afdol kalau nggak mengunjungi Kampung Batik Kauman yang terletak di Kauman, Pasar Kliwon. Dulunya, kampung ini digunakan sebagai tempat untuk pembuatan kain batik bagi keluarga Keraton Surakarta. Sekarang, kamu akan menjumpai toko batik dan rumah-rumah yang memproduksi batik. Tresno Solo. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Meta Solo FM. Saatnya Meta FM bergabung dengan VOA, Voice of America. Kamboja yang tahun ini mendapat giliran menjadi ketua ASEAN telah menunda pertemuan retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN yang sedianya dilaksanakan pada 18 hingga 19 Januari di Siem Reap. Menteri Penerangan Kamboja mengumumkan penundaan ini melalui Facebook tanpa memberitahu jadwal baru. Penundaan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN tersebut terjadi di tengah perbedaan sikap negara-negara anggota ASEAN terhadap rencana kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar yang dijadwalkan dimulai hari Jumat ini. Menurut rencana, Hun Sen akan melangsungkan pertemuan dengan pemimpin junta Myanmar. Menanggapi perkembangan itu, Direktur Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani mengaku pihaknya telah mendengar kabar penundaan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN tersebut.
Indonesia memahami penundaan pertemuan yang direncanakan secara fisik ini karena kasus COVID-19 di beragam negara melonjak lagi. Dia juga mengakui ada perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota ASEAN terhadap rencana lawatan Hun Sen ke Myanmar. Sebagian menganggap kunjungan Hun Sen ini sebagai bentuk pengakuan terhadap junta militer yang mengambil alih pemerintahan sipil melalui kudeta pada 1 Februari tahun lalu. Negara yang tidak setuju ini juga khawatir Hun Sen akan mengundang Menteri Luar Negeri Myanmar, Wuna Maungwin, dalam pertemuan retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pemimpin junta Jenderal Min Aung dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN tahun ini. Indonesia tetap konsisten dengan implementasi 5-point consensus. Dan mengingat sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan di lapangan, maka Indonesia berpandangan sebaiknya Myanmar tetap diwakili oleh non-political representative. Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Pandu Prayoga, membenarkan sikap Hun Sen mendekati pemimpin junta Myanmar sebagai penyebab terbelahnya negara-negara ASEAN. Posisi ini bertolak belakang dengan posisi ASEAN tahun lalu yang mengecualikan Myanmar dalam semua pertemuan ASEAN. Kamboja ujarnya kemungkinan besar malah mengajak Myanmar untuk mengikuti setiap pertemuan ASEAN. Padahal jika pejabat Myanmar diundang dalam setiap pertemuan ASEAN berarti organisasi regional ini telah mengakui junta sebagai pemerintahan yang sah di negara tersebut. Pandu mengingatkan sikap Kamboja kali ini sama ketika negara itu menjabat ketua ASEAN pada 2012, yakni tidak memasukkan isu Laut Cina Selatan dalam komunike bersama para pemimpin ASEAN. Sudah dibilang sejak awal ya, sebelum di bulan Desember 2021 itu Hun Sen sudah menegaskan dia akan menggunakan pendekatan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Brunei Darussalam. Kalau Hun Sen tetap pada pendiriannya, menurut Pandu, peluang untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar akan makin berat. Terlebih setelah dijatuhkannya vonis terhadap Aung San Suu Kyi dan ditangguhkannya pemilu yang sudah dijanjikan junta militer hingga tahun 2023. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Baru saja Anda bergabung dengan VOA Voice of America. Anda dapat mendengarkan kembali hanya di 104.7 Meta FM. Meta Solo FM. Club 90s 104.7 Meta Solo FM. Cuma lagu enak. Yuk, ikuti ziarah rohani ke Bali bersama Meta FM 9 sampai 13 Mei 2022. Ziarah ke Gereja Palasari, Gua Maria Karmel Badugul, sekaligus berwisata ke Garuda Wisnu Kencana, Desa Panglipuran, Pantai Melasti, Pantai Pandawa, Danau Beratan, dan Tanah Lot. Dengan membayar Rp1.750.000, bisa mendapatkan fasilitas bus pariwisata, menginap di Hotel Bintang 3, konsumsi, tiket wisata, asuransi, dessert, dan souvenir. Info pendaftaran hubungi Puspita 0856 4711 3117. 104.7 Meta Solo FM. Yes, Alyssa Milano dengan Destiny. Ya, Alyssa Jane Milano ini adalah seorang aktris berkebangsaan Amerika Serikat. Dia menjadi terkenal ketika diperankan sebagai Samantha Michele di Who's the Boss. Ya, kelahiran Brooklyn, New York, dan ia memulai karir aktingnya di tahun 19 berapa ya? Waktu itu kalau tidak salah 81 ya. Kalau filmografi ini sudah begitu banyak, ada Old Enough, Commando, The Candor File, Crash Course, Dance Till Dawn. Masih banyak lagi ini ya. Lumayan banyak ini ya. Kalau untuk seri TV ada Who's the Boss, kemudian Melrose Place, ada Charmed, My Name is Earl, kemudian Replace Sugar. Yes, itulah sedikit tentang Alyssa Milano ya. Oh ya, selamat siang nih untuk Ibu Hermi. Waduh, di Celolo hujan deras sekali ini ya. Selamat terjadi, bagaimana Mas Pur? Informasinya juga untuk Ibu Yanti dan Pak Jumadi di Boyolali.
bagaimana juga untuk cuaca siang hari ini. Ini Solo juga sudah diguyur hujan lumayan deras, termasuk juga di Abdurrahman Saleh 17 ya, seputar kawasan Meta FM. Sementara Mbak Nur di Ledok Sari kasih informasi juga terkait dengan hujan angin yang pokoknya deras sekali. Ya, Mas Antonius Lika lagi di mana nih posisinya? Boleh juga nih untuk kasih informasi cuaca. Oh ya, Kartopuran ini sudah mulai hujan, Mas. Tapi deras nggak nih, Mas Lika ini ya? Wah, tadi sempat ingat film Melrose Place ya, yang dibintangi oleh Alyssa Milano. Oke. Mas Rika juga kasih informasi terus-menerus ya terkait dengan cuaca hari ini ya. Kemanapun meluncur, kasih dong informasinya bagaimana. Kepadatan arus lalu lintas juga boleh. Cuaca hari ini juga boleh ya. Termasuk Boyolali ini ada Mas Ragil ya. Kalau Kartasura ini juga bisa dilaporkan nih sama Mas Ahmad Sanusi ya. Sementara kawasan Purwosari nanti ada Mas Kuncoro yang juga bisa melaporkan cuaca hari ini bagaimana ya. Ini kalau di Kartasura, posisi di tempatnya atau kawasannya daerahnya Budayanti ini siang hari ini mendung gelap tapi belum turun hujan ya. Sementara untuk Pajang, Mas Freddy, laporan cuacanya mendung gelap ya, tapi sudah mulai gerimis. Baik, terima kasih. Mojosongo yang disampaikan Mbak Mustika ini terkait dengan cuaca sudah hujan cukup deras, pakai angin ya. Terima kasih untuk informasinya. Yang lain silahkan bisa juga nih ke 0812-2656-400. Bagaimana cuacanya siang hari ini seputar Nusukan ini Pak Lili ya di Ninja Express, kemudian Pak Hani juga bisa kasih informasi terkait dengan cuaca siang hari ini. Pak Wijaya di Balong atau di UNS, biasa kalau siang-siang di seputar UNS ya, cuaca siang hari ini seperti apa ini? Mendung, gelap, atau bahkan sudah turun hujan? Boleh dilaporkan ini ya. Oh ya, kita akan simak dulu satu nomor lagunya Dan Hill. .7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Ya, dari All for One dengan Smile Like Mona Lisa ya. Selamat siang untuk Pak Warih yang biasa lewat Meta FM katanya. Waduh, sekarang di pasar darurat jadi sepi nih Mas, karena saya biasanya lewat situ ramai sekali. Oh iyalah, kan sebentar lagi mau diresmikan ini ya kan, kalau tidak salah nanti tanggal 20 Januari 2022 ya. Dan nanti Ketua DPR RI Puan Maharani sepertinya memang dijadwalkan hadir dalam peresmian Pasar Legi Solo ya. Kira-kira Pak Ganjar datang nggak ya? Tanya sama Mas Gibran ya. Oke. Ya ini kalau sekitar Pasar Legi yang dimanfaatkan atau digunakan dulu dengan pasar darurat memang harus dikosongkan semuanya dan harus pindah ke pasar yang baru ya. Ada keluhan-keluhan terkait dengan sepi pembeli, ada yang sudah mulai ramai. Saya pikir namanya juga penyesuaian ya. Mungkin belum pada hafal tempat-tempatnya yang biasa jadi langganan tetapnya ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa lancar, apalagi nanti kalau sudah diresmikan ya. Oke, untuk Pak Agus yang di Solo Baru, selamat siang juga. Untuk Pak Agus, bagaimana cuaca di Solo Baru ini? Hujan masih juga turun ya. Ada yang deres, ada yang enggak ya. Sementara Mbak Endang Nurdin yang di kawasan Coyudan tadi sempat menyampaikan laporan cuacanya mendung gelap disertai angin ya, tapi belum turun hujan. Sementara sekarang 13.34 menit waktu Indonesia Barat.
Ya, kita masih di Club 90s dari 104.7 Meta Solo FM. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Ya, dari 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Faris Rustamonov dengan Hasra dan Cinta, dan membawa kita ke 13 menit menuju jam 2 siang ya. Oh ya, kalau bicara seputar cuaca dari BMKG, ini secara nasional menyampaikan peringatan buat kita semuanya untuk waspada terkait dengan cuaca ekstrim sepekan ke depan ya. Dari hari ini tanggal 17 sampai dengan 22 Januari 2022 ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta kepada masyarakat ini waspada akan potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia. Cuaca ekstrim diperkirakan dapat terjadi selama 7 hari ke depan, ya, 17 hingga 22 Januari, dan berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, teridentifikasi adanya potensi peningkatan curah hujan dalam periode sepekan ke depan di sebagian besar wilayah Indonesia. Dan potensi ini muncul akibat peningkatan aktivitas dinamika atmosfer seperti cold surge atau seruakan massa udara dingin dari Asia menuju wilayah Indonesia, juga karena aktifnya fenomena gelombang atmosfer seperti gelombang Kelvin dan juga Rossby ekuatorial di beberapa wilayah, dan pola tekanan-tekanan rendah yang memicu terbentuknya tumpukan dan juga belokan angin yang diperkuat juga dengan adanya pengaruh labilitas udara dalam skala lokal. Kondisi yang secara signifikan bisa meningkatkan potensi cuaca ekstrim dalam periode sepekan yang akan datang. Jadi masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim, misalnya hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat atau petir, angin kencang, gelombang tinggi, dan lain-lain. Yang pasti dampaknya seperti misalnya banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, pohon tumbang, dan lain sebagainya. Club 90s 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Club 90s 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Meta Solo FM. Meta News. Meta News. Klik metanews.id. Buka metanews.id. Baca metanews.id. Kebutuhan akan info dan berita terkini ada di www.metanews.id. Meta News, share to inspire. 104.7 Meta Solo FM. Sweet Child O' Mine, lagu ke-9 dari album debut Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Lagu ini menjadi single GNR yang paling sukses melampaui Billboard Hot 100. Kalau liriknya ditulis oleh sang vokalis Axl Rose, ini berasal dari puisi yang sedang dikerjakannya. Lagu ini didedikasikan kepada kekasihnya Erin Everly pada waktu itu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setelah lagu ini rilis, Axl dan juga Everly pada kenyataannya menikah dan harus bercerai 1 bulan kemudian. Ya, ini menjadikan kisah cinta mereka menjadi tragis ya. Jadi kalau menurut saya lirik lagunya sendiri berbicara mengenai perbandingan waktu masa lalu dan juga waktu masa sekarang. Jadi sederhananya lagu Sweet Child O' Mine bercerita mengenai Axl Rose yang mengingat masa lalunya dulu ketika pertama kali jatuh cinta dengan Everly, kekasih dan juga istrinya. Ya, lagu ini seolah menganggap bahwa jatuh cinta ini sangat membahagiakan, apalagi ketika kita melihat senyuman orang yang kita cintai ya. Ada sebuah kisah percintaan masa kecil atau muda yang
yang mungkin akan terus ingat. Apa ya? Sebuah gambaran masa lalu yang bertolak belakang dengan masa kini. Itu sedikit kisah cerita lewat lagu Sweet Child O' Mine dari Guns N' Roses. 14:12 waktu Indonesia Barat, masih di Club 90s dari 104.7 Meta Solo FM. Dari Guns N' Roses dengan Sweet Child O' Mine, ada Duran Duran dengan A Few to a... Club 90s 104.7 Meta Solo FM. Cuma lagu enak. Tresno Solo. Kota Solo, saksi sejarah perjuangan Indonesia. Benteng Vastenburg. Kalau Jogja punya benteng Vredenburg, maka Solo punya benteng Vastenburg yang gak kalah indah. Benteng Vastenburg merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1774 sampai 1779. Benteng yang memiliki luas sekitar 40.000 meter persegi ini dulunya digunakan sebagai pusat mengontrol dan mengawasi pemerintahan Keraton Surakarta. Kini, Benteng Vastenburg terbuka untuk umum. Tresno Solo. Club 90s 104.7 Meta Solo FM. Cuma lagu enak. Ya, kita masih di Club 90s bareng saya Titus Yanto, edisi hari ini tanggal 17 Januari 2022 ya. Oh ya, satu informasi terkait dengan ilmuwan China yang telah membangun fasilitas penelitian bulan buatan yang memungkinkan mereka untuk mensimulasikan lingkungan gravitasi rendah dan memanfaatkan medan magnet. Fasilitas itu dijadwalkan akan resmi diluncurkan tahun ini dan akan menggunakan medan magnet kuat di dalam ruang berdiameter 60 cm untuk membuat gaya nol gravitasi. Para ilmuwan terinspirasi oleh percobaan sebelumnya yang menggunakan magnet untuk melayang. Sementara Li Ruilin, seorang insinyur geoteknik di Universitas Pertambangan dan Teknologi China, mengatakan bahwa ruangan eksperimen itu akan diisi dengan batu dan debu untuk meniru permukaan bumi. Eksperimen itu nantinya merupakan ruangan pertama yang menyerupai bulan di dunia yang bisa mempertahankan kondisi gravitasi rendah dalam waktu lama. Dan para ilmuwan ini berencana menggunakan fasilitas itu untuk menguji teknologi di lingkungan gravitasi rendah yang berkepanjangan sebelum mengirimkan misi ke bulan di mana gravitasi hanya 1/6 dari kekuatannya di bumi. Hal itu memungkinkan mereka, para ilmuwan, untuk mengatasi masalah teknis yang mahal, serta menguji apakah struktur tertentu akan bertahan di permukaan bumi dan menilai kelayakan pemukiman manusia di sana. Kalau menurut para peneliti, ruangan simulasi yang dibuat ini terinspirasi dari Andre Geim, seorang fisikawan di University of Manchester di Inggris yang memenangkan Nobel pada tahun 2000 karena merancang eksperimen yang membuat kata mengapung dengan magnet. Metanews. Metanews. Klik metanews.id. Buka metanews.id. Baca metanews.id. Kebutuhan akan info dan berita terkini ada di www.metanews.id. Metanews, share to inspire. Club 90s 104.7 Meta Solo FM. Cuma lagu enak. Ya, dari Sheila Majid dengan Sinaran membawa kita ke jam 14:57 waktu Indonesia Barat. Masih bareng saya Titus Yanto dan kita sampai di menit-menit akhir untuk bersama di Club 90s ya. Terima kasih untuk semuanya. Tetap terus bergabung di 104.7 Meta Solo FM. Club 90s 104.7 Meta Solo FM. Cuma lagu enak. Ya, lagu terakhir dari Wong Band dengan Tak Ingin. Dan terima kasih sekali nih buat Metafam semuanya. Saya Titus Yanto, segera undur pamit. Terima kasih kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap terus bersemangat. Tetap di 104.7 Meta Solo FM. Cuma lagu enak. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak.